Halo, selamat malam guys. Nah, saya mau cerita ya, ngasih pengalaman saya tentang vaksinasi. Saya tinggal di Hong Kong sekarang, dan Hong Kong mengambil dua vaksin ya. Dua, dua macam vaksin ya, yaitu Sinovac dan BioNTech. BioNTech ini diproduksi oleh Eropa, dan kalau uh, Sinovac ini dari Cina ya. Tapi meskipun dari Cina, ini udah teruji klinis, dan Sinovac ini udah sangat-sangat bagus, dan efeknya itu cuma 1% ya, efeknya cuma 1%. Jadi otomatis Sinovac ini juga bagus sekali ya. Tapi untuk dosisnya itu, BioNTech ini lebih agak tinggi sedikit ya, 95% untuk dosis dosis BioNTech ini. Jadi efeknya juga juga tinggi ya. Karena apa? Kalau obat itu udah dosisnya tinggi, itu otomatis efeknya juga akan lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau untuk yang maksudnya yang kita tubuhnya nggak bisa menerima sekali untuk uh, obat yang terlalu dosis tinggi, sebaiknya ngambilnya Sinovac saja ya. Karena Sinovac ini 1% efeknya, jadi nggak terlalu tinggi efeknya. Jadi sebaiknya ngambilnya Sinovac. Tapi kalau di Indonesia saya tahu itu AstraZeneca dan Sinovac. Sedangkan AstraZeneca ini apa ya, banyak yang pro dan kontranya, karena ini waktu kemarin diberitakan itu ada yang, pembekuan darah bla 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 gitu ya, saya tidak tahu ya, saya tidak mau komen tentang AstraZeneca, tapi sebaiknya ngambilnya Sinovac saja. Karena di Indonesia cuma ada 2 itu, Sinovac dan AstraZeneca. Kalau di sini juga ada 2 tapi tidak mengambil AstraZeneca, di sini ngambil BioNTech ya, terus, sama, Sinovac. Itu yang saya rasakan, BioNTech ini setelah saya ngambil BioNTech ya, yang saya rasakan setelah ngambil vaksin BioNTech ini, pertama kali di Indo di vaksin itu, agak apa ya, itu agak kunang-kunang dikit tapi aman ya, kalau perut kita kenyang, makan penuh, maksudnya, makannya kenyang, terus minum air yang banyak, itu nggak apa-apa. Jadi kita nggak punya reaksi apa-apa badan kita, tapi setiap orang itu beda-beda ya, kelemahan tubuh kita, apanya, tubuh kita itu beda-beda sekali. Jadinya, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu apa yang mereka bilang yang langsung mati, langsung, nanti bisa stroke, itu sebenarnya tidak ya, nggak ada seperti itu. Asalkan sebelum kamu pergi ke vaksinasi itu, badan kamu itu pastikan bahwa badan kamu itu, waktu itu tuh sehat gitu ya. Sehatnya gini, kamu tidak fever, kamu tidak panas, terus kamu tidak, pilek, atau maksudnya tidak ada gejala-gejala lain, atau maksudnya kamu punya jantung atau kamu punya, kanker, itu tidak boleh banget ya, tidak boleh vaksin. Dianjurkan tidak boleh vaksin. Tapi kalau kamu sehat, itu vaksin tidak ada efeknya. Efeknya juga nggak terlalu yang kayak dibilang orang itu, "Wah, anu bisa ini, bisa." Sebenarnya sih enggak, saya sudah merasakan gitu, nggak apa-apa. Memang setiap orang beda-beda ya. Tapi saya juga punya tanya teman saya, "Gimana sih vaksin kamu kan vaksin BioNTech." Terus saya juga pakai BioNTech gitu loh. "Apa yang kamu rasakan?" gitu. "Ya yang saya rasakan cuma kurang-kurang, habis itu ya udah gitu, ya udah besoknya." Tapi minumnya harus minum air banyak-banyak ya, karena vaksin ini bisa kalau ndak kuat, air tidak cukup di badan kita itu bisa panas ya, kita bisa menggigil ya. Jadi minum air yang banyak setelah vaksin itu, minum air yang banyak. Usahakan minum air yang banyak, terus, apa kita kan kencing ya, keluar urin itu ya, itu bagus karena membuang panas di dalam obat itu sendiri gitu. Itu yang pengalaman saya ya. Ya yang untuk di Hong Kong, saya mau beritahu ya bahwa vaksinasi itu penting sekali dokumennya ya. Karena di Hong Kong itu mendapat, sama ya, di Indonesia juga dapat dapat sertifikat seperti ini ya. Waktu kamu datang di pendaftaran itu, kamu disuruh disuruh apa, ngisi file ini, maksudnya suruh baca ini ya. Ya kalau yang tidak bisa bahasa Inggris, minta saja panduan sama mereka, terus langsung dicoret seperti ini bahwa kamu itu, setuju, agree ya. Maksudnya kalau benar-benar kamu itu tidak punya penyakit apapun, maksudnya kamu sehat waktu itu, waktu disuntik itu, waktu mau vaksin itu, kamu langsung tik di sini, maksudnya di agree kan ya. Terus
Nah, untuk di Hong Kong itu pentingnya apa? Pentingnya sertifikat ini itu nanti kalau kita mau kemana mana atau kita mau pulang ke Indonesia, itu ditanyakan ya. Jadinya ini sangat penting sekali. Jadi ini jangan sampai hilang ya. Ini dokumen kita bahwa kita itu sudah vaksinasi. Soalnya cepat atau lambat, semua itu kayaknya mau divaksin ya. Di Indonesia juga diharuskan divaksin memang bertahap-tahap kalau di Indonesia karena popularitas di Indonesia itu banyak sekali, masyarakatnya juga banyak sekali, beda dengan di Hong Kong ya. Eee, kecuali, yang berpenyakit, ibaratnya gini, kalau kamu punya penyakit bawaan atau apa gitu, nggak usah saja, lebih baik nggak usah nanti kalau pulang, tes swab saja terus itu bisa dibikin, bukti pulangnya ya, biasanya tes swab saja gitu. Tes swab apa namanya, yang mau pulang ke Indonesia itu loh. Terus kalau kalau sudah punya sertifikat seperti ini, itu kita nggak perlu tes swab. Kita cukup tunjukkan ini gitu. Nanti setelah sampai bandara itu akan di anu ini, di apa, dicek suhu kan ya, dicek suhu di sana nggak apa-apa, oke. Jadinya kalau di Indonesia kita sudah punya ini ya, itu kita aman gitu loh. Kita aman, oh, di sana memang masih di apa, masih di, tes swab, tapi kita aman ya karena sudah punya ini. Jadinya perbedaannya kita udah punya sertifikat vaksinasi ya gitu loh maksudnya. Ini sangat penting sekali buat perjalanan, jadi jangan sampai hilang karena ini akan ditanyakan ya, ada vaksin atau tidak. Jadi kalau Mbaknya sudah dapat seperti ini, itu yang di Hong Kong maksud saya di luar negeri ya, jangan sampai hilang. Simpan baik-baik, suatu saat kita pulang, ini kita bawa, oke? Makasih dan, untuk apa ada yang ragu, ada yang, gimana vaksinnya, ada yang ragu, ada yang ini, efeknya gimana. Yang saya rasakan efeknya biasa-biasa saja, tapi setiap orang beda-beda ya. Jadinya, harus dipastikan bahwa kalian itu sehat, terus mau divaksin itu sehat, tidak fasiu, tidak maksudnya panas badannya lah, tidak ada penyakit-penyakit yang sangat serius gitu ya. Jadinya vaksinnya bisa dilakukan gitu loh ya, yang mau vaksin ya. Tapi cepat atau lambat itu kayaknya kayaknya semua masyarakat pasti akan divaksin kecuali yang punya penyakit bawaan gitu. Makasih ya ini informasi dari saya ya, yang punya ini disimpan baik-baik karena ini ditanyakan ya sertifikat ini. Terima kasih, selamat malam.